Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. وقال أيضا في سورة أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, puji syukur kita limpah curahkan kepada Allah, Zat yang menggenggam jiwa raga kita, yang mengatur segala urusan kita, bahkan yang menghidupkan dan mematikan kita semua. Atas segala karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, waktu dan kesempatan untuk bisa duduk bermuajah di majelis ini setelah kita melakukan rangkaian ibadah sholat subuh secara berjamaah yang merupakan salah satu bukti penghambaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita landasi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita Allah istiqomahkan semuanya dalam menunaikan segala ibadah-ibadah, baik pun itu ibadah yang maqdar maupun ghair maqdar, sehingga kita memperoleh derajat di hadapan Allah yang dinyatakan la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita berharap senantiasa tersampaikan kepada uswatun hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam beberapa hari ke depan ini akan kita kenang ya, momentum Maulid ataupun peringatan kelahiran manusia mulia yang hadir ke dunia, yang tidak lain kita jadikan sebagai suri tauladan kita semua. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau tetap kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan kita masuk kategori golongan umatnya yang kelak di yaumil qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik hadirin jamaah rahmatullah, melanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita masuk pada pembahasan tentang bab puasa. Seingat kami pertemuan yang lalu itu tentang selain zakat itu ya, sedekah, wakaf, infak dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke tentang puasa. Walaupun puasa masih jauh, namun kita singgung nanti ya, untuk mengingatkan kita lagi dalam review tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat tentang puasa ini terkenal di surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat puasa itu diawali dengan perintah disinggung orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, dan beriman di sini menggunakan kalimat alladzina amanu. Karena di Al-Qur'an itu ada dua kata tentang orang beriman itu, alladzina amanu dengan al-mu'minun. Apa bedanya? Padahal dua-duanya artinya sama, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, al-mu'minuna haqqo, itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Bedanya kalau kita contohkan begini, ada orang yang sedang nyanyi
sama penyanyi. Apa bedanya? Profesional. Ada orang yang sedang bulu tangkis dengan pebulu tangkis. Kalau yang sedang bulu tangkis ini mau yang latihan, mau yang baru belajar, mau yang sudah ahli, semuanya ikut kena. Siapapun bisa. Tapi pebulu tangkis berarti dia sudah profesional. Nah, di Al-Qur'an alladzina amanu ini siapapun, mau yang imannya tipis, mau yang imannya tebal, gitu ya, mau imannya tingkatan syariat atau sudah makrifat atau malah lebih tinggi lagi hakikat, termasuk. Tapi orang-orang yang disebut di Al-Quran dengan istilah al-mu'minun, maka ini sudah profesional. Sehingga di ayat ini, di surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa ini, siapapun yang punya iman seperti apapun, ya besarnya, ukurannya, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa. Khususnya di sini puasa Ramadan. Sebagaimana umat terdahulu juga pernah diwajibkan. Jadi bukan di zaman kita saja, hanya nanti mekanismenya yang berbeda. Dulu mungkin belum 1 bulan penuh diwajibkannya, gitu ya. Dan di ending ayat ini ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian memperoleh derajat ketakwaan di hadapan Allah. Di sini pun unik, tattaqun di sini menggunakan fi'il mudhari'. Ya, yang artinya itu kata kerja sedang dilakukan atau akan dilakukan, bukan merupakan predikat akhir. Udah diwajibin puasa, tapi endingnya agar kalian terus makin bertakwa. Jadi takwa di sini merupakan upaya aktif kita yang bukan puncak akhirnya. Jadi masih proses. Bukan kalau kita mau puncak akhirnya itu bunyi ayatnya la'allakum muttaqun. Mungkin seperti itu. Agar kalian jelas menjadi orang-orang yang memperoleh derajat ketakwaan. Jadi sudah sempurna. Tapi ini malah tattaqun, proses. Maka walaupun puasa sudah selesai, kita terus upayakan untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini yang kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan istilah siam atau saum, ya. Yang artinya itu adalah menahan atau mencegah. Menahan dari segala apapun yang dilarang dalam puasa, terutama masalah hawa nafsu, ya, nafsu makan, nafsu amarah, nafsu apa lagi ya? Halo? Ya itulah ya. Ya lebih bagusnya syahwat. Nafsu syahwat, syahwat mengejar dunia, gitu ya. Nah, durasinya, ketentuannya sudah ditetapkan. Di Al-Quran dikatakan wa atimmus syiyam ilal lail, sempurnakan puasa kalian sampai malam, bahasanya. Lihat, ini kalau kita ejawantahkan secara literal, tekstual, kita akan tersesat. Makanya kalau kita ngaji agama Islam itu hanya menggunakan Al-Quran saja, nggak menggunakan yang lain, terutama salah satunya adalah ya sunnah hadis, yakin kita tersesat. Ulama manapun akan menyebutkan kalau kita belajar Islam hanya dengan Al-Quran saja, walaupun Al-Quran firman Allah, kita akan tersesat hari ini. Kenapa? Karena di Al-Quran tidak dijelaskan secara spesifik. Allah Subhanahu wa taala hanya merintahkan tentang sholat saja. Wa aqimus shalah wa ita'iz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi perintahnya sholatlah, ya, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku, wasjud waqtarib. Tapi
Tapi secara spesifik cara sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam tidak ada di Al-Quran. Di mana adanya? Di sunnah hadis Rasulullah SAW. Pun demikian puasa, diperintahkan kalian puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sempurnakan sampai waktu malam. Maksud daripada malam di sini tetap adalah sampai kena waktu maghrib. Nah, dalam hal ini durasi puasa ya, kalau di jam kita ya jam berapa? Kurang lebih jam berapa ya? Ya, setengah 5 lah ya. 10 menit sebelum azan subuh bagusnya ya, itu sudah siap-siap. Walaupun dibolehkan imsak itu mulainya adalah azan subuh yang lebih populer. Kalau di Indonesia kebanyakan menggunakan imsak itu adalah beberapa menit sebelum azan subuh sampai waktu maghrib. Walaupun nanti waktu ini durasi ini akan berbeda dengan saudara-saudara kita yang tinggal ya di wilayah utara bumi ini, di wilayah selatan bumi ini, itu waktu siangnya lebih lama, ada yang lebih cepat. Seperti itu ya. Kita bersyukur tinggalnya di Indonesia. Bersyukur tidak? Halo? Bersyukur enggak tinggal di Indonesia? Alhamdulillah. Iya, nggak usah mikirin yang lain. Oplosan kayak gaji naik kayak lupakan. Ya, yang penting tetap bersyukur. Kemudian kita ini runtut ya. Puasa itu terbagi menjadi 2. Puasa yang hukumnya wajib dan puasa yang sunnah. Yang wajib apa saja? Puasa Ramadan. Yang kedua ada 2. Nazar. Ya. Jadi siapapun kita yang bernazar maka kena wajib. Hati-hati kalau lagi bernazar. Kalau anak saya lulus masuk universitas ini, nah gitu ya, saya akan puasa seminggu berturut-turut, maka wajib. Ya, saudara-saudara, pilihlah saya. Kalau saya terpilih, saya akan bernazar, saya puasa 3 bulan berturut-turut. Wah, itu harus. Ya, takutnya kan mau jalan kaki dari mana ke mana terserah mau ya, jadi kalau nazar itu sudah mengikat kuat ya, mengikat. Kemudian yang sunnah nanti kita klasifikasikannya ada banyak ya, baik yang sunnah Rasulullah SAW itu Senin, Kamis, Asyura, Arafah, Ayyamul Bid ya. Syarat wajib puasa dikatakan 1, Islam. Orang Islam. Jadi selain orang Islam tidak wajib. Yang kedua, telah akil balik. Maka anak-anak nih yang masih belum akil balik, kita edukasi mereka, dibiasakan. Jangan sampai ketika mereka sudah, mohon maaf ya, kalau laki-laki itu keluar air mani, tanda akil baliknya, perempuan menstruasi, maka itu menanggung dosa sendiri. Kalau anak kita sudah tidak terbiasa dalam ibadah puasa, mungkin dia akan berani meninggalkannya, karena puasanya ibadah hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Kita mengkhawatirkan ketika nanti generasi-generasi yang akan datang itu, Masya Allah ya, semakin membuat jauh daripada nilai-nilai syariat agama Islam. Karena nggak ada jaminan ya. Hari ini kita masih bisa menggenggam Islam. Bagaimana dengan 10, 20, 30 tahun yang akan datang, generasi di bawah kita, wallahu a'lam bishawab. Maka nilai spiritual agama, akidah ini harus sudah ditanamkan sedini mungkin. Kemudian yang ketiga, berakal ya, tidak gila atau mabuk. Dan yang keempat, kuat puasanya. Jadi
satu, tidak ada faktor penyakit ya, yang dia nggak boleh nggak makan setiap berapa jam sekali. Nah, gitu. Maka ini uzur kalau ada, walaupun badannya masih, walaupun usianya masih muda, badannya kelihatan sehat, tapi dia punya penyakit dalam yang mengharuskan dirinya makan beberapa jam kemudian, maka dia tidak wajib puasa. Nanti wajibnya diqadha. Kemudian orang yang sudah sepuh nggak bisa karena uzur dia ya, tidak kuat puasa. Syarat sahnya puasa, kalau tadi syarat wajib berarti ada 4 golongan tadi ya, 4 kriteria ya: Islam, dewasa atau balik, berakal, dan kuat. Ini syarat sahnya. Sah atau tidak puasa kita bisa dilihat dari apa? 1, Islam. 2, mumayyiz atau tamyiz. Beda antara tamyiz dengan balik. Kalau balik itu sudah transisi pintu perpindahan antara yang tadinya dia tidak menanggung dosa, akhirnya jadi menanggung dosa sendiri. Kalau tamyiz di sini dia sudah, 1, ada pendapat, berbeda pendapatnya yang antara ulama. Ada yang mengatakan intinya anak ini udah bisa berpikir jelas, atau ada yang mengatakan lagi lebih rendah lagi, dia sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Ada lagi yang mengatakan usianya 2 tahun. Ini perbedaan pendapat terjadi ya tentang mumayyiz. Yang ketiga, suci, tidak berhadas besar. Dan yang keempat, syarat sahnya puasa adalah tidak dalam hari yang dilarang puasa. Jadi ada hari-hari yang jatuhnya haram puasa, yaitu tanggal berapa saja, hari apa saja? Hari raya Idul Fitri, 1 Syawal ya, 1 Syawal. Yang kedua, 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Kemudian hari-hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah, ketika saudara-saudara kita melakukan ibadah haji ya, di Baitullah, di Makkah Al-Mukarramah, mereka tidak wajib berpuasa. Mereka ya tidak wajib, memang melakukan aktivitas. Kita tidak wajib berpuasa yang tidak melakukan ibadah haji. Maka ini hari-hari yang diharamkan, gitu ya. Ada lagi selain hari itu yang diharamkan? Tidak ada ya? Nah, berarti rukun dalam puasa yang pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum. Cuma 2 itu. Jadi kita harus niat dulu. Yang membedakan puasa kita itu puasa apa? Yaitu dari niatnya. Kalau Ramadan kita akan sering melakukan ya ketika pas lagi malam hari itu, nawaitu shauma ghadin, yuk semuanya. Shauma ghadin an adai fardhi Roma hadhihi sanati wahtisaban lillahi ta'ala. Kalau mau lebih tepatnya sesuai kaidah bahasa Arab, hadhihi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Kalau secara kaidah ya lebih tepatnya, karena itu berkaitan dengan Ramadan tahun mana, kayak gitu. Jadi tahunnya tahun ini. Kalau Ramadan itu bisa diartikan nanti tahunnya kapan saja, seperti itu. Jadi Ramadan ini mau lebih tepatnya, walaupun oleh sebagian pendapat tidak masalah, gitu ya. Kemudian, nah ketika kita lihat puasa sunnah pun disebutkan sunnahnya apa nih? Yaumul Khamis, Yaumul Isnain, atau yang minimal pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Besok puasa Senin, harus sah. Ya, hanya niat seperti itu saja sudah sah. Karena niat ini juga menjadi perbedaan pendapat ulama, cukup di dalam hati, gitu ya.
Kemudian yang membatalkan puasa yaitu adalah satu, masuknya benda, entah itu zat padat, cair gitu ya, dan uap melalui tenggorokan kita. Zat padat apa saja? Nasi, ya, rendang, lagi. Nah, zat cair. Nah, iya kan beda, zat padat tadi itu. Kalau zat cair berarti kan kuah soto. Kalau zat uap, asap rokok. Nah, jadi kalau asap rokok ini kan jelas sengaja dihisap. Ustaz, kalau saya lewat, kemudian di situ ada yang bakar-bakaran, asapnya kemana-mana, nggak batal, ya karena nggak sengaja. Kecuali ada tukang sate lewat, asapnya ada, kita hirup. Nah ini benar. Jadi kalau sengaja karena kan beda ya, asap bakaran sampah dengan asap sate itu kalau dihirup nggak bikin batuk yang mana? Yang sate. Nggak bikin. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Jadi dimain-mainin, dibatuk-batukin, akhirnya muntah. Walaupun muntah yang pertama biasanya mungkin nggak sengaja, ketika pas lagi melihat sesuatu dia, nah gitu ya. Nanti yang keduanya mulai kedorong, nah itulah pasti ya sudah berarti batal. Yang ketiga yang membatalkan puasa, jima, bersetubuh. Nah, ini jelas, apalagi kalau jima ini sudah dapat kafarat. Sudah tahu kafarat tentang hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan? Yaitu adalah satu, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kalau sekali melakukan. Kalau 2 kali melakukan, berarti tambah 4 bulan berturut-turut. Kalau 3 kali, terus sekali lipat. Dan ini yang wajib melakukan adalah suaminya, istri tidak. Gimana Bu? Yes. Yo enggak yes juga. Kenapa suaminya yang wajib? Ada yang tahu? Karena yang ngajak. Walaupun istri yang ngajak duluan, Pak. Karena mohon maaf, dalam hubungan suami istri jima ternyata standar. Kalau suami yang ngajak duluan pasti standar, tapi kalau istri yang ngajak duluan ternyata pahalanya lebih besar. Nah, kok mantap. Ini bedanya. Nah, walaupun istri yang ngajak duluan, tetap suami yang wajib menunaikan kafarah. Kenapa alasannya? Karena suami istri tidak akan bisa berpuasa 2 bulan penuh, karena setiap bulan ada siklus, dan ditekankan suaminya yang harus menunaikan, karena itulah bukti tentang tanggung jawab. Tuh ya, walaupun istri juga merasakan gitu ya, tapi yang tanggung jawab kita suami. Makanya hati-hati ketika bulan Ramadan, jangan sampai melakukan pelanggaran ini ya. Itu yang pertama, maksudnya boleh ada opsi lain. Kalau nggak kuat puasa, maka ya kasih makan lah ya orang-orang fakir miskin. Karena ini pernah terjadi kepada sahabat Nabi. Yang keempat yang membatalkan puasa yaitu adalah istimna. Apa itu istimna? Keluar mani, ya. Baik mimpi, gitu ya. Jika keluar mani karena mimpi, maka tidak batal. Ini selain karena mimpi, ya. Mungkin lagi jalan lihat apa ya,
titik-titik pemandangan ayam lagi berjuang gitu ya, muncul, aduh, keluar, batal ya. 5, karena melahirkan anak atau disebut dengan nifas, ini khusus bagi wanita ya. 6, datang bulan haid bagi wanita juga ini ya. 7, berubah akal ini gila, pingsan ya, ini batal. Dan yang ke-8, murtad, keluar dari agama Islam, maka batal puasa. Jadi selain itu tidak membatalkan puasa. Kemudian berikutnya yang boleh tidak puasa, nah ini ada dibagi menjadi 3 di sini. 1, yang wajib qadha saja. Qadha itu berarti wajib mengganti di hari yang lain, ya. Harus, nggak boleh bayar kafarat, nggak boleh bayar fidyah. Harus wajib qadha saja. Siapa saja mereka? 1, orang yang sakit dan ada harapan sembuh. Sakit gitu ya, lemes, gak kuat, tapi ada harapan sembuh, ini wajib qadha. Yang kedua, orang yang berpergian jauh. Kalau hukum Imam Syafi'i ini adalah minimal 81 km. Musafir 81 km. Tapi kalau dalam mazhab Imam Hambali, selama keluar dari kota tersebut itu aja. Dari DIY Magelang. Yang ketiga, orang yang hamil, ibu hamil, dan dikhawatirkan terjadi adanya mudarat, keburukan dengan kehamilannya. Jadi ketika diperiksa nggak boleh puasa. Nah ini wajib menggantinya di hari yang lain. Yang keempat, orang yang sedang menyusui, ibu-ibu juga yang menyusui anaknya, dikhawatirkan nggak kuat gitu, karena disedot, maka wajib diganti di hari yang lain. Dan yang kelima, orang yang sedang haid datang bulan, ini perempuan, wajib mengqadha, gitu ya. Yang kedua, yang tidak wajib qadha tetapi wajib fidyah. Nah ini beda lagi ya. Tadi wajib qadha saja, sekarang qadha enggak wajib tapi wajib dia bayar fidyah. Siapa mereka? 1, orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, atau sakitnya ini berkepanjangan. Dia dinobatkan atau divonis sakit tertentu yang mengharuskan dirinya minum obat setiap 6 jam sekali misalnya, atau 8 jam sekali. Maka dia sudah gugur untuk kewajiban puasanya, walaupun badannya sehat, gitu ya. Yang kedua, orang yang lemah karena tua dan sudah tidak kuat puasa lagi. Nah ini tidak wajib puasa, hanya wajib fidyah. Kemudian yang wajib qadha dan kafarah. Wajib qadha, ganti waktu puasa dan bayar kafarah. Siapa saja ini? Yaitu adalah mereka ini yang tadi jima, berhubungan badan suami istri walaupun halal ya, sebagai suami istri, namun mereka wajib membayar qadha, wajib qadha puasa dan kafarat juga kena. Kalau tidak bisa puasa, maka dia menggantikannya dengan membebaskan budak dulu. Jadi membayar untuk membebaskan budak. Kemudian kalau tidak bisa, masih makan orang-orang fakir miskin sebanyak 1 mud ya, 1 orangnya, berupa bahan pokok yang sudah jadi, misalnya seperti itu. Baik, sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan berkaitan dengan puasa?
Tidak ada, alhamdulillah. Sambil menunggu ya, menunggu apa namanya? Sponsor. Ya, kita lanjutkan dikit, singgung tentang puasa sunnah. Oh ya, tadi etika buka puasa seperti apa? Jadi pernah dengar kalau kita buka puasa itu, sahur itu lebih utama dipepetkan ke imsak atau ke azan subuh ya. Tapi kalau buka puasa disegerakan. Nah etika ini Masya Allah, ternyata waktu buka puasa itu ada momentum yang doa mustajab. Ya, doa mau buka puasa, waktu mau membatalkan gimana bunyinya? Allahumma barik lana. Jadi doa ketika kita mau makan membatalkan puasa, halo. Allahumma barik lana dulu. Setelah minum minimal 3 teguk atau kurma, 3 butir kurma ya, baru baca doa. Nah, dhahabat dhama'u bisa, atau yang ada yang masih pakai Allahumma tasumtu silahkan. Namun secara nas, secara yang paling sahih itu dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Lihat maknanya saja, menggunakan fi'il madhi, dhahabal dhama'u, telah pergi dahagaku. Jadi sudah dibatalin dulu, caranya itu. Atau di doa Allahumma laka sumtu, menggunakan soma ya sumni, sumtu fi'il madhi. Jadi telah dibatalkan. Jangan sebelum dibatalkan ayo baca bareng-bareng. Nah itu. Ya, gitu ya. Dan ketika pas lagi baca dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu dan sebagainya, di situ kita doa. Coba yang kita hajatkan apa? Itu waktu mustajab. Ya ketika buka puasa, pas baca doa dhahabat dhama'u itu lanjutkan dengan doa-doa yang lain. Apa saja menggunakan bahasa Indonesia boleh. Dan itu momentum yang tepat dan mustajabah untuk kita berdoa. Itu. Sudah semua? Ibu belum? Belum, dikit lagi lah ya. Nah, ketika kita berpuasa, sampai-sampai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijanjikan, disiapkan surganya itu khusus. Surga bagi orang-orang yang ahli puasa disebut dengan apa namanya? Ar-Rayyan. Ya, pintu surganya Ar-Rayyan. Ini khususnya untuk mereka yang ahli ibadah puasa. Maka dari itu esensi puasa ini sangat-sangat luar biasa ya, kalau kita pahami. Ini bukan soal tentang menunaikan kewajiban, tapi bagaimana bukti penghambaan kita kepada Allah, karena orang lain nggak tahu. Kita bisa saja pura-pura lapar ya, padahal sudah 2 piring. Makanya puasa itu hanya urusan dia dengan Allah, dan Allah menjanjikan pahalanya khusus langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa orang-orang yang ahli pahala untuk orang-orang yang ahli ibadah puasa. Maka dari itu ibu sekalian, mari kita pahami bahwa puasa ini bukan soal kita tentang menunaikan syariat, tapi bagaimana mengedukasi kita bahwa kita bisa merasakan ya perihnya lapar gitu ya, tidak selalu pengen nikmat saja, dan juga berbagi kepada orang-orang lain. Bahkan kalaupun kita tidak bisa puasa, cobalah kita menyediakan hidangan untuk orang-orang yang berpuasa, karena pun akan mendapatkan pahala. Ada pertanyaan? Monggo Ibu. Oh iya, betul, akan terjadi perbedaan pendapat ya. Makanya tadi imsak itu dikenal di negara kita
dan Malaysia. Tapi kalau kita ke negara yang lain itu hampir jarang, ya, jarang mengenal imsak. Pasti imsak itu kan artinya juga menahan, ya, berhenti, jangan dilanjutkan makan. Namun yang lebih populer itu adalah mulai dari azan subuh, azan subuh. Nah, imsak ini, istilah imsak ini oleh ulama kita digunakan sebagai agar tidak ceroboh, azan terus saja. Karena ini ada terjadi, pernah dulu kisahnya di zaman Nabi SAW itu ada seorang sahabat yang dia kesiangan bangun, belum sahur. Sahabat yang lain sudah sahur, siap-siap mau ibadah, mau azan subuh. Ketika itu Bilal bin Rabah langsung berdiri bergegas ingin azan. Justru sama Nabi yang ketika itu ada sahabat yang lagi sahur yang diberhentikan, ditunda. Bilal, ya Bilal, hendak kemana engkau? Mau azan ya Rasul, sudah waktunya. Sebentar, karena masih ada yang sahur. Masya Allah, beda dengan kita. Pokoknya udah waktunya. Nah intinya itu hanya pemahaman, tidak masalah. Bagi yang ketika imsak itu wajib berhenti, bagus, boleh, silahkan. Tapi bagi yang mau pas imsak justru malah baru mulai makan, masih ada waktu 10 menit lagi, cukup buat saya makan, boleh. Karena afdolnya ya sahur itu adalah mepet dengan waktu azan subuh. Seperti itu. Begitu cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena sponsor sudah ada di depan kita semua. Mari kita akhiri dulu kajian kita majelis ini dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa makan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Iya, itu sudah.